Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi ja'alana minal muttaqina haqqan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna min ilmi yanfa', Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna min ikhlasin niyyah. Allahumma aftah qulubana hikmataka wanshur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ibu sekalian, jangan kita lupa senantiasa membaca doa Muaz bin Jabal yang diajarkan Nabi kepadanya untuk bisa istiqomah di dalam beribadah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir kepada Engkau, zikir yang hakiki, dan bisa bersyukur kepada Engkau dengan syukur yang sebenarnya syukur. Dan tolonglah kami untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami. Maka beribadah itu, jemaah sekalian, jangan andalkan fisik kita, jangan andalkan kekuatan kita, tapi mari kita beribadah, andalkanlah pertolongan Allah. Karena yang kuat, jemaah sekalian, akan dilemahkan jiwanya oleh Allah. Sehingga banyak orang yang kekar fisiknya, tapi tidak panas, tidak sanggup untuk berdiri dibacakan ayat Al-Quran. Banyak orang yang fisiknya lemah kelihatan, tetapi kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat ruhnya beribadah di hadapan Allah. Karena itu kita minta, khususnya di akhir bulan suci Ramadan ini, di saat orang-orang mulai lemas, mulai patah semangat, mulai gelisah, mulai tidak lagi memiliki himmah, semangat dalam mengakhiri Ramadannya, sudah banyak yang hawa nafsunya menguasai dirinya, nafsu malasnya, nafsu ogahannya, nafsu santainya, nafsu bermalas-malasnya muncul. Karena sekalian kita belajar dari semangat di pertemuan kita yang pertama, semangat Nabi Musa dengan penuh semangat, penuh kesabaran, penuh perjuangan Nabi Musa alaihissalam membangun ibadah yang dilakukannya, sampai berniat Nabi Musa dengan muridnya atau sahabatnya Yusha bin Nun, itu kurang lebih 80 tahun dia sudah siapkan dirinya untuk mencapai target yang akan dicapainya. Jadi kisah pertama yang kita ambil dari perjalanan sosok Nabi yang diceritakan kepada kita adalah sosok Nabi Musa alaihissalam. Kita belajar semangatnya, ketegarannya, kekuatannya. Meskipun di sini Nabi Musa alaihissalam sedikit berbeda cara pandang dengan gurunya. Dan memang kata para ulama, orang yang punya ilmu dengan orang punya ilmu sekalian jauh lebih sulit bertahan, jauh lebih sulit untuk bersabar. Beda, satu punya ilmu dan satu tidak punya ilmu, itu masih mudah bersabar.
Antum sudah penuh otaknya, sudah penuh ilmunya, lalu datang kepada seseorang untuk antum diisi dengan ilmu, itu masih sangat sulit. Kecuali anda berusaha untuk mengosongkan. Nabi Musa dengan pandangan secara zahir, pandangan secara apa yang nampak di depan mata secara ukuran standar syariat, itu yang dipegang. Sehingga Nabi Musa, semua kemungkaran yang dilakukan Khidir dalam pandangan ilmunya, itu sulit dia bersabar menerima. Dan itu benar, karena tidak boleh membiarkan kemungkaran di depan kita. Meskipun satu sisi sekalian kita diperhadapkan dua perbedaan seperti itu, supaya kita bukan berdiri satu sisi Nabi Musa dan tidak berdiri di satu sisi seperti Khidir. Kita berada di tengah-tengahnya dalam rangka mentadabburi itu. Nilai kebersamaan dan berjamaah dalam kebaikan dan kesalehan sekalian dibutuhkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam itu bisa bersabar karena saling menyemangati dengan Yusha bin Nun, sahabat beliau, Al-Fatahnya. Jadi kita ini sekalian dalam meraih kebersamaan itu penting, karena sebagian keberhasilan ini dibangun di atas jamaah saling menyemangati. Dan kita belajar tadi malam kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan ketawaduannya di hadapan Allah, kerendahan dirinya di hadapan Allah, dengan penuh adab dalam menyampaikan hajat-hajatnya. Nabi Zakaria alaihissalam, begitu dia punya kebutuhan tingkat tinggi kepada Allah untuk melanjutkan risalah dakwanya, risalah kenabiannya, risalah wahyu yang secara logika Nabi Zakaria itu terputus ketika saya sudah meninggal, siapa pelanjut? Nabi Zakaria sekalian patut memberi motivasi bagi kita bahwa harus senantiasa mempersiapkan generasi, harus mempersiapkan pelanjut, harus mempersiapkan orang-orang yang akan memikul estafet keimanan ini sehingga tidak berhenti di tangan kita. Cara pandang Nabi Zakaria ini patut kita ambil dalam kehidupan kita, bahwa jangan sukses sekalian kalau hanya kita yang sukses, tapi sukses itu adalah ketika kita sanggup untuk melahirkan generasi sebagaimana apa yang kita rasakan. Untuk itulah masing-masing berpikir generasi itu bisa kita bangun, ya, lahir dari usaha-usaha pribadi kita. Itulah rumah tangga kita. Tapi bisa bermakna generasi ini secara umum kita hadirkan bersama, insyaallah bersama jemaah sekalian melahirkan generasi-generasi muda yang soleh yang akan memikul amanah ini, memikul tugas ini sebagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sekalian jujur sekali memiliki anak, tidak pernah untuk kepentingan pribadinya, tidak pernah untuk kepentingan pribadinya. Dan sosok pendidik yang mulia kita bisa ambil keteladanan Nabi Zakaria. Sosok wanita Maryam itu dicetak di sekolahnya beliau, dicetak oleh Zakaria sehingga menjadi wanita mulia. Itu Nabi, itu Maryam, wanita paling mulia, itu dicetak oleh Zakaria. Sekarang sekalian, mana hasil cetakan-cetakan kita? Itu yang kita mau.